Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu kembali pada kegiatan Zoom hari ini membahas tentang materi matematika. Mudah-mudahan hari ini semuanya bisa hadir dan bisa memahami apa yang saya sampaikan untuk hari ini ya. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa ya, karena apapun yang kita minta hanya kepada Allah. Jadi lebih baik kita berdoa dulu dengan sikap berdoa yang sempurna. Mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini bermanfaat buat kita semua ya. Oke, sikap berdoa. Tangannya diangkat, membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma dan berilah aku pemahaman yang baik. Rabbi zidni sadari ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, bebaskanlah kekuatan dan ibadahmu supaya mendapatkan lebih mengerti Allah. Oke. Baik, kita mulai ya untuk materi hari ini. Sebelum kita mulai materi yang baru untuk hari ini, Bapak ulang kembali untuk materi yang kemarin, yang hari Senin. Semuanya lihat dulu di LK-nya hari Senin. Ada yang merasa kesulitan? Tidak? Ada kesulitan? Tidak. Tidak ada, berarti bagus. Berarti hari ini kita masuk materi selanjutnya, yaitu yang namanya matematika itu pasti ada yang namanya soal cerita. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah tentang soal cerita. Oke, sebelum bahas soal cerita, Bapak bahas lagi yang materi sebelumnya. Oke, sebentar ya, Bapak lihat dulu materinya. Kalau yang udah kedua, ini ya. Langsung aja yang ini kan? Ini kan ya? Kan udah kebuka. Kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan. Kelihatan? Tulisannya kelihatan nggak? Kelihatan. Bagus, kalau kelihatan berarti bisa dibaca semua. Oke, perhatikan semua. Bapak berharap semuanya fokus, tidak ada yang ngechat. Kalau lagi Bapak jelasin, tolong tidak ada yang chat. Yang tadi awalan belum mulai, kalian kan ada yang chat, itu silakan. Tapi kalau sekarang sudah kita mulai, sudah fokus. Oke, perhatikan, ini materi hari Senin. Hari ini materinya tentang masih sama, hari Senin itu Senin sama Kamis masih sama tentang operasi hitung campur pecahan ya, operasi hitung campuran. Campuran itu maksudnya apa? Campuran itu di sini adalah ada penjumlahan, ada juga pengurangan. Ya, jadi digabung. Ada penjumlahan dan ada pengurangan. Nah, ini lihat, perhatikan yang contoh yang pertama. Perhatikan semua. 1/2, 1/2 ditambah 2/6 dikurang 2/4. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ingat, penjumlahan sama pengurangan ini sama. Ya, maksudnya sama-sama sederajat. Jadi dikerjakan dari mana dulu? Dari ujung sebelah kiri. Ya, dari ujung sebelah kiri. Mana ujung sebelah kiri ya? Dari sini. Jadi 1 ditambah 2. Karena di sini pengurangannya tidak ada angkanya, berarti langsung 1 tambah 2 hasilnya 3. Oke, kita tulis 3. Baru kalian bikin pecahannya.
Ingat, ada di sini ada angka 2, 6, dan 4. Berarti kira-kira KPK-nya berapa? Oh, ternyata KPK-nya adalah 12. Oke, sekarang 12 dibagi 2, 6. Kita taruh di sini kan, 6 kali 1, 6. Kemudian 12 dibagi 6, 2. Berarti 2 kita taruh di sini, 2 kali 1, 2. Ini ada tanda apa? Tanda jumlah, berarti kita jumlahkan, plus. Paham sampai sini? Ya, oke. Kemudian yang terakhir, ini kan ada kurang nih. 12 dibagi 4, 3. Nah, 3 kali 2 baru dikurang 6. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. 6 tambah 2, 8. 8 dikurang 6, 2. Berarti hasilnya adalah 3. 2 per 12. Disederhanakan lagi. Kenapa? Karena ini 2 sama 12 masih bisa dibagi. Sehingga kita sama-sama kita bagi 2 menjadi 3, 1 per 6. Ini hasil akhirnya. 3, 1 per 6. Ya. Oke. Kemudian, contoh yang kedua. Perhatikan contoh yang kedua. Ini ada yang minjem. Ini kemarin ada yang masih nanya, ada yang minjem. Perhatikan. 8, 1 per 4 dikurang 2, 3 per 5 ditambah 1, 1 per 10. Kita lihat pengurangannya ada di depan. Kemudian ini ada angka yang nggak pecahan, ada 8, ada 2, ada 1. Berarti ini dulu yang kita hitung. 8 dikurang 2, 6. Ditambah 1, 7. Kita tulis dulu 7 di sini. 7 kita tulis. Kemudian baru kita samakan pecahannya. Ada angka 4, ada 5, ada 10. Berarti KPK-nya berapa? Oh, KPK-nya 20. Sekarang kita lihat. 20 dibagi 4 kan 5. 5 kali 1, 5. Kita tulis di sini seperti biasa. Kemudian ini ada operasi hitungnya adalah operasi pengurangan. Kita kurangkan. Sekarang kita lihat. 20 dibagi 5, 4. 4 dikali 3, 12. Kita taruh di sini 12. Kemudian di belakangnya ada tanda plus. Berarti kita tulis. Ditambah. Ingat, 20 dibagi 10 berapa? 2. 2 kali 1, 2. Nah, kita lihat sekarang angkanya. 7 tetap kita tulis 7. Yang bukan pecahan. 7 kita tetap tulis 7. Kemudian kita lihat. Ada di sini ada 5 dikurang 12. Kira-kira bisa nggak 5 dikurang 12? Oh, tidak bisa. Karena di sini angka yang dikurang lebih kecil. Makanya kita sistemnya adalah pinjam. Pinjam kemana? Ke angka yang depan. Ini yang pernah Bapak sampaikan di video ya. Pernah Bapak sampaikan video sebelumnya yang di pengurangan pecahan. Bapak cuma review lagi. Biar kalian lebih paham. Oke, pinjam kemana? Ke angka yang ini, yang 7 ini. Ya, ke angka yang 7. Kita pinjam. Ya, kita pinjam. Kemudian, nah, kalau sudah dipinjam, kita lihat, ini udah dipinjam nih, berarti pinjamnya berapa? Pinjamnya kan 1. 1. Tapi satunya kita lihat, di sini ada penyebutnya ada 20. Berarti kita pinjamnya adalah 20, karena 20 per 20 adalah 1. Sehingga 20 di sini kita tambahkan di angka yang 5 nih. Jadi 25, tapi di sini berkurang ya, jadinya 6 ya. Karena ini tadi sudah 7 dikurang dipinjam 1 kan jadi 6. 6. Di sini jadi berapa? 25. Kemudian dikurang 12, baru ditambah 2. Kita baru hitung. Oh, ternyata 25. Nah, dikurang 12, 13. Ditambah 2, jadi 15. Berarti hasilnya adalah 6, 15 per 20. Ingat, sudah selesai belum? Belum. Kenapa? Karena 15 per 20 masih bisa kita kecilkan angkanya. Masih kita bisa sederhanakan. Ya, jadi 6, 15 per 20 ini kita masih bisa kita kecilkan. Dengan dibagi berapa? Oh, sama-sama dibagi dengan 5. Sehingga hasilnya adalah 6. 15 bagi 5 kan 3. 20 bagi 5, 4. Sehingga hasil akhirnya adalah 6, 3 per 4. Nah,
Dari dua soal contoh soal ini, ada yang mau tanya nggak teman-teman? Ada yang mau tanya nggak? Nggak ada? Paham semua? Paham. Oke, bagus kalau paham semua. Penekanannya sama sini ya, sama yang pengurangan di sini ya, Bu Apa, yang ini nih kalian harus benar-benar pahami betul. Kalau ada angka yang isinya kurang, dikurangin, misalnya nih seperti ini, 5 dikurang 12 kan nggak bisa. Berarti harus pinjam depannya. Depannya pinjamnya berapa? Pinjamnya memang satu, tapi satu itu kita pecah menjadi pecahan. Karena penyebutnya 20 berarti pinjamnya adalah 20. 20 per 20, 1. 20 tambahkan 5, jadi 25. Jadi Bapak berharap nanti tidak ada lagi yang bingung ketika ada soal seperti ini. Ya, semuanya paham ya? Ibu, saya Paham semua? belum, Ada yang mau tanya? belum paham, Bu. Paham. Oke, yang belum paham silakan speakernya diaktifin dulu semua, nggak apa-apa. Diaktifin dulu, takutnya ada yang nggak paham. Nanti biar ketahuan siapa yang masih bingung, nanti Bapak kasih contoh lagi. Kasih ini lagi nanti kalau memang ada yang masih bingung. Tapi sejauh ini kira-kira sudah paham semua ya? Sudah paham semua? Oke. Aku mau nanya, Bu. Ya, nanya apa? Ini kan tadi video saya hilang sendiri, Bu. Jadi saya belum dengar yang tadi cara pengurangannya gimana. Video kemarin-kemarinnya hilang. Video pembelajaran yang Bu Afa kirim hilang. Bukan tadi yang Bu Apa lagi ngejelasin, Oh. saya tiba-tiba hilang. Oke. Oke, Bu Afa ulang lagi. Terutama kita fokusin di angka 2, di contoh soal nomor 2. Perhatikan semua ya. Di contoh soal nomor 2. 8/4 kan ini ya, ada 8/4 dikurang 2, 3/5, ditambah 1/10. Ingat teman-teman, angka yang bukan pecahannya diselesaikan dulu. Berarti caranya bagaimana? 8 dikurang 2 itu 6. Ditambah 1, 7. Kita tulis di sini 7. Nah, kalau sudah selesai nulis 7, baru kita lihat pecahannya. Pecahannya kan ada 3 nih. Ada angka penyebutnya ada 4, ada 5, dan 10. Kita cari KPK-nya dulu. KPK-nya berapa? Oh, KPK-nya 20. Oke, sekarang setelah selesai kita cari KPK, baru kita dibagikan ke pecahan yang sebelumnya nih. Sekarang 20 dibagi 4, 5. 5 kali 1, 5. Kita tulis di pecahan yang pembilang, 5. Kemudian di sini kan ada operasi hitungnya apa? Oh, pengurangan, berarti dikurang. Kita tulis kurang. Nah, setelah kita tulis kurang, baru 20 dibagi 5, 4. 4 kali 3, 12. Kita taruh di sebelah sini. Yang terakhir, ada operasi hitung apa? Penjumlahan, berarti dijumlah. Nah, baru nih 20 dibagi 10, 2. 2 kali 1, 2. Nah, teman-teman lihat. Di sini, 7, ini ada 5/5 dikurang 12. 5 dikurang 12 itu kan nggak bisa. Sehingga kita pinjem angka depannya. Depannya kan ada 7 nih. Nah, angka 7 ini karena dipinjam 1, biasanya kan kalau kita di pengurangan biasa kan minjemnya 1 nih. 1 nanti bisa jadi puluhan atau itu ya, satu-satuan. Tapi kalau di pecahan, pinjemnya adalah 1 tapi dalam bentuk pecahan. Bentuk pecahannya berapa kalau 1? Karena penyebutnya 20, makanya kita pinjemnya adalah 20/20. Di atas ini 20. Kita tambahkan 20 tambah 5. Jadi di sini tulis nanti ditambahin 20 ditambah 5. Ini maksudnya biar kalian ini ya, maksudnya biar kalian nggak bingung. Jadi nanti hasil akhirnya nanti di sini sudah Bapak tulis. Ini tadi kan 5 ya. 5 dikurang 12. Ini nggak bisa. Kemudian pinjam yang 1, depannya 7, berarti pinjamnya 20. Yang angka 7 sudah berkurang 1 menjadi 6. Menjadi 6, paham? Di sini menjadi 6. Oke, kalau sudah 6, kita baru jumlahkan nih, baru dihitung di atasnya. 25 dikurang 12 kan sudah bisa. Hasilnya adalah 13. Ditambah 2, hasilnya 15. Berarti 6, 15/20. Ingat, ini belum sederhana. Belum selesai, karena masih bisa dibagi. Bagi berapa? Bagi 5. Ya, jadi 6, 15 bagi 5, 3. 20 bagi 5, 4. Jadi hasil akhirnya adalah 6/3/4.
Oke, sampai sini paham? Paham sampai sini? Oke, paham. Alhamdulillah. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Yang hari ini, khusus hari ini adalah materi yang dalam bentuk soal cerita. Oke, perhatikan. Untuk soal cerita. Untuk soal cerita nanti di LK, itu jawabnya harus ada caranya ya. Ditulis dulu. Harus ada caranya, kenapa? Supaya ketika kalian mengerjakan tahu mana yang harus dijumlah, mana yang harus dikurang. Operasi hitungnya harus ditulis. Jangan langsung ujuk-ujuk ininya, hasil akhirnya. Bapak nggak mau nanti kalau ada yang mengerjakan soal cerita tapi langsung hasil akhir, tidak ada caranya, berarti nilainya kurang sempurna. Ya, paham ya? Oke, kita lihat contoh nomor 1. Ibu membeli tepung 5,5 kg dan membeli gula 3/4 kilo. Berapa total belanjaan ibu? Yang ditanya adalah total belanja. Ibu belanja apa aja? Tepung sama gula. Berarti ini operasi hitungnya apa? Dikurang apa dijumlah? Dijumlah. Dijumlah. Oke, berarti kita bisa langsung di sini 5, 1/2. Karena ini penjumlahan berarti langsung ditulis plus tambah 3, 1/4. Ingat, angka yang tidak pecahan kita jumlahkan dulu. 5 ditambah 3, 8. Oke, sampai sini paham 8. Kemudian pecahannya baru kita jadikan. Pecahannya, ingat, di sini ada 2 dan 4. Berarti KPK-nya adalah 4. 4 bagi 2, 2. 2 kali 1, 2. Ditambah 4 dibagi 4, 1. 1 kali 1, 1. Jadi hasilnya adalah 83/4 kilogram. Ya, total belanjaan ibu ada 83/4 kilogram. Paham? Contoh nomor 1? Paham. Oke, kita masuk contoh nomor 2. Kita lihat ya. Oke. Kita lihat nomor 2. Kakak membeli pita sepanjang 12/5 meter. Kemudian diberikan kepada adik. Diberikan kepada adik sepanjang 7/3/4 meter. Berapa sisa pita kakak? Yang ditanya adalah sisanya. Berarti operasi hitungnya kira-kira penjumlahan atau pengurangan? Pengurangan. Pengurangan, karena yang ditanya adalah sisa. Dan ada kata-kata diberikan. Berarti otomatis kalau diberikan kan berkurang. Ya kan? Kita beli terus diberikan, berarti itu berkurang. Sekarang kita lihat operasi hitungnya, kita langsung bisa menyelesaikan. Ingat, tadi yang dipunya kakak berapa panjangnya? Oh, 12/5. Kemudian diberikannya berapa? Oh, diberikan kepada adik 7/3/4. Berarti diberikan itu adalah dikurang. Kita tulis di sini dikurang. 12/5 dikurang 7/3/4. Kemudian, ingat, angka yang tidak pecahan kita selesaikan dulu. 12 dikurang 7 adalah hasilnya 5. Sekarang 5 dan 4, KPK-nya berapa? KPK-nya adalah 20. Sehingga 20 dibagi 5, 4. Kali 1, 4. Karena di sini pengurangan, berarti dikurang. Kemudian 20 bagi 4 berapa? 5. 5 kali 3, 15. Nah, ingat teman-teman. Ini kasus kayak yang tadi nomor 2 soalnya. 4 dikurang 15 tidak bisa. Makanya kita pinjam depannya. Pinjam yang angka 5. Pinjamnya berapa? Karena di sini penyebutnya 20. Berarti kita pinjamnya adalah sebanyak 20. Ya. Karena 20/21. Berarti kita tulis 5 dikurang 1 kan 4. Tulis di sini 4. Kemudian 20 ditambahkan 4 yang atas. Berarti kan 24. Dikurang 15. Baru kita bisa hitung. 24 dikurang 15 adalah 9/20. Karena ini angkanya tidak ada yang bisa dibagi lagi. Berarti ini sudah selesai sampai sini. Nah, jadi sisa pita kakak berapa? 4, 9/20. Kenapa? Karena 9 nggak bisa bagi 2, nggak bisa. 9 bagi 3. Kalau 20 bagi 3 ya nggak bisa. Jadi udah selesai sampai sini. Nggak usah disederhanakan lagi. Sudah selesai. Ya, paham ya teman-teman? Ya, oke. Oke, kita masuk ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga kita lihat. Oke,
Ayah membeli buah mangga sebanyak 6,2/4 kilo. Karena kurang, maka ayah membeli lagi sebanyak 8,5 kilogram. Nah, kemudian ayah memberikan kepada nenek sebanyak 7,3/4 kilogram. Kira-kira berapa sisa mangga ayah? Nah, berarti ini operasi hitungnya operasi hitung apa nih namanya? Operasi hitung? Campur. Ini operasi hitung campur. Ada penjumlahan, ada pengurangan. Oke, kita lihat. Yang pertama kali apa? Si ayah punya berapa? Oh, 6,2/4. Kemudian karena kurang, beli lagi. Beli lagi itu berarti dijumlah apa dikurang? Dijumlah apa dikurang? Dijumlah. Karena kurang beli lagi. Karena membeli lagi. Berarti kan dijumlah. Kemudian diberikan ke nenek. Berarti kalau diberikan itu Dikurangin. Dikurang. Oke, sip. Berarti kita lihat jawabannya, hasilnya adalah, lihat, 6, ya, tadi ayah punya 6,2/4, kemudian karena kurang, beli lagi. Berapa? 8,5, berarti ditambah 8,5. Kemudian diberikan kepada nenek berapa? Ya, dikurang 7,3/4. Nah, ingat teman-teman, Bapak sudah menyampaikan nih, kalau ada angka seperti ini, selesaikan dulu yang bukan pecahan. Berarti 6 ditambah 8, 14. Dikurang 7, yaitu 7. Kemudian, ingat, 4, 2, dan 4. Berarti KPK-nya adalah 4. Sekarang 4 dibagi 4, 1. 1 kali 2, 2. Taruh di sini, tulis di sini ya. Kemudian di sini 4 dibagi 2, 2. 2 dikali 1, 2. Karena di sini operasinya penjumlahan, berarti tulis jumlah. Kemudian baru di sini ada pengurangan, baru dikurang. 4 dibagi 4 berapa? 1. 1 kali 3, 3. Baru deh kita bisa hitung. Hasilnya berapa? Oh, 4 dikurang 3 berapa? 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 7,1/4 kilogram. Ini adalah sisa dari mangga ayah. Oke, teman-teman. Dari 3 contoh ini, itu nanti kan ada soalnya tuh di LK-nya. Bapak berharap kalau saat ini masih ada yang belum paham, boleh ditanya. Siapa yang mau nanya, silakan. Ada yang mau tanya? Enggak, udah paham semua? Udah mengerti semua? Sudah. Oke, speakernya tolong diaktifin. Bapak mau tanya nih. Ada yang masih bingung? Tidak ada. Semuanya udah bisa semua. Udah ngerti semua. Oke, udah ngerti ya? Ngerti ya? Oke. Berarti tidak ada masalah untuk ngerjain soal hari ini ya. Ya, karena hari ini adalah soalnya adalah tentang soal cerita. Bapak berharap dibaca baik-baik. Yang namanya soal cerita itu harus dibaca benar-benar. Ini nanti apakah dijumlah, apa dikurang itu dari bahasanya. Bahasanya apakah diberikan atau membeli lagi gitu ya. Jadi kalian harus beli untuk membaca soal supaya tidak salah pada saat ya menjawabnya. Ya, ada yang mau tanya? Ada lagi mau tanya? Nggak ada? Nggak ada? Paham semua? Siap? Paham. Oke. Dalan baru datang tuh. Siapa? Oke. Siap semua? Paham semua? Berarti Bapak berharap LK hari ini bisa dikerjakan dengan baik. Kalian sudah bisa memahami. Mudah-mudahan penjumlahan dan pengurangan pecahan dan hitung campurnya kalian sudah pahami betul-betul. Nanti tinggal materi yang terakhir tentang pecahan itu ada perkalian dan pembagian. Itu nanti materinya ya. Sesudah PH2 lah. Sesudah PH2 itu masih ada namanya perkalian dan pembagian. Ya, untuk pecahan. Jadi diharapkan penjumlahan dan pengurangan ini benar-benar harus dipahami betul-betul. Terutama untuk pengurangan. Karena kalau pengurangan ini
Kenapa? Karena nanti ada sistem pinjam. Jadi harus kalian ingat-ingat. Misalnya angkanya kurang, oh pinjam di depannya. Kalau penjumlahan kan tinggal dijumlah aja. Tapi kalau pengurangan ada sistem pinjam. Jadi harus dipahami betul-betul. Ya, oke? Siap ya untuk hari ini? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada mungkin Bapak cukupkan sekian untuk materi hari ini. Ada yang masih bingung? Nggak ada ya? Oke, udah bisa semua? Oke. Diharapkan mengerjakannya mandiri. Kenapa mandiri? Karena kalau sudah terbiasa, memang nggak ada masalah. Misalnya kita bingung nanya ke orang tua nggak apa-apa. Tapi setidaknya kita paham dulu supaya kita sudah terbiasa ketika mengerjakan nggak bingung-bingung. Ya, oke. Semua speakernya kita aktifin. Karena kita mau akhiri, nggak ada pertanyaan lagi kan ya? Nggak ada pertanyaan lagi kan? Nggak ada, sudah paham semua ya, sudah mengerti semua. Berharap kalian mengerjakan dengan baik. Soal cerita terutama harus dibaca dengan teliti, nggak boleh baca sekali baca langsung, harus teliti. Karena itu harus ada operasinya apa, mau dijumlah atau mau dikurang. Jadi harus teliti. Oke, baik teman-teman, mungkin materi hari ini cukup. Sekian dari Bu Afa, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri Zoom kita hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah, mudah-mudahan ketemu lagi. Bye bye, saya Jos. wabarakatuh.